Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Rizkar Al-Abrori dengan NIM 23153. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada di buku ajar pengejaran jauh. Di sini saya akan menjelaskan yang ada di bab 2, yaitu tentang sistem pengelolaan citra digital. Nah, dalam sistem pengelolaan citra digital, yang pertama yaitu adalah resolusi spasial. Nah, resolusi spasial ini adalah ukuran terkecil objek yang dapat dideteksi oleh sistem pencitraan. Semakin kecil ukuran objek terkecil yang terdeteksi, semakin tinggi resolusi citra tersebut. Nah, sebaliknya, semakin besar ukuran objek terkecil yang terdeteksi, maka semakin rendah resolusi citra yang dihasilkan. Nah, kita ambil contoh di sini, citra Astra 15 meter mempunyai resolusi lebih tinggi dari citra Landsat 30 meter. Sedangkan citra ALOS 10 meter mempunyai resolusi lebih tinggi dari citra Astra 10 meter. Nah, dalam prakteknya dijumpai objek dengan latar kurang dari 1 piksel yang membuat informasi beberapa objek. Piksel semacam ini disebut mixed pixel. Sedangkan 1 piksel yang hanya memuat informasi satu objek disebut piksel murni. Nah, kemudian yang kedua adalah resolusi spektral. Resolusi spektral ini adalah kemampuan satu sistem optik elektronik untuk membedakan informasi objek berdasarkan pantulan atau pancaran spektralnya. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak jumlah salurannya, maka semakin tinggi kemungkinannya dalam mengenali objek berdasarkan respon spektralnya. Jadi gini, dengan kata lain, semakin banyak jumlah salurannya, semakin tinggi resolusi spektralnya. Di sini satelit yang digunakan adalah Landsat ETM Plus, mempunyai resolusi spektral 8 band dengan saluran pankromatik dan thermal. Sedangkan Landsat General terbaru LDCM mempunyai resolusi spektral 11 band. Kemudian yang ketiga adalah resolusi radiometrik. Di sini resolusi radiometrik adalah kemampuan sensor dalam mencatat respon spektral objek. Respon spektral dalam satuan MW cm pangkat min 2, SR pangkat min 1, dan UM pangkat min 1 datang mencapai sensor dengan intensitas yang bervariasi. Sesi respon yang paling lemah dapat dibedakan sensor yang peka. Kemampuan sensor secara langsung dikaitkan dengan kemampuan coding atau digital coding yang mampu mengubah intensitas pantulan atau pancaran spektral menjadi angka digital. Kemampuan ini dinyatakan dalam bit. Nah, sistem coding 4 bit diartikan sebagai mengubah intensitas pantulan atau pancaran menjadi 2 pangkat 6 atau 16 tingkat. Yang paling lemah diberi kode 0. Yang paling kuat diberi kode 15. Bagi sensor 8 bit, sinyal dengan julat intensitas pantulan 2 pangkat 8 sama dengan 256 tingkat kecerahan, di mana 0 adalah untuk sinyal terlemah yang nampak hitam pada citra, dan 255 untuk sinyal terkuat yang nampak putih pada citra. Kemampuan coding satelit sumber daya dari waktu ke waktu berbeda-beda. Nah, Landsat ETM Plus mempunyai resolusi radiometri 8 bit, sedangkan Landsat generasi baru atau LDCM mempunyai resolusi radiometri 12 bit. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah resolusi temporal. Nah, resolusi temporal adalah kemampuan satu sistem satelit untuk merekam ulang daerah yang sama. Satu resolusi dari resolusi temporal ini adalah jam atau hari. Dengan satelitnya yaitu Landsat, MSS, dan TM. Setiap 18 hari sekali untuk generasi 1 dan 16 hari sekali untuk generasi 2. Satelit export resolusi temporalnya 26 hari sekali pada sistem operasi normal, tapi dapat beberapa hari berturut-turut dengan mekanisme perekaman penyamping. Nah, satelit Iconos mempunyai resolusi temporal 3 hari. Satelit QuickBit resolusi temporalnya 1-3,5 hari. Satelit Mossini milik Jepang resolusi temporalnya 17 hari. Kemudian satelit Radarsat milik Kanada yang merupakan satelit penggunaan gelombang mikro resolusi temporalnya 6 hari. Nah, selanjutnya yang kelima adalah resolusi layar. Resolusi layar adalah data digital yang tersimpan sebagai bitmap dalam media magnetik dalam prakteknya perlu ditampilkan pada layar monitor untuk dianalisa.
Nah, oleh sebab itu, masalah kualitas perangkat keras memegang peran penting. Nah, contohnya itu kapasitas penyimpanan data, kecepatan pengolahannya, dan juga kualitas monitor dalam menyajikan citra pada layar. Di sini kualitas monitor ditentukan oleh dua parameter, yaitu tingkat bitnya dan resolusi layarnya. Tingkat bit berkaitan dengan kemampuan menyajikan warna atau tingkat kecerahan, atau grayscale. Monitor 8 bit mampu menampilkan 256 tingkat kecerahan. Resolusi layar adalah kemampuan layar monitor dalam menyajikan penampakan citra itu lebih halus. Semakin tinggi resolusi, semakin tinggi kemampuannya untuk menyajikan gambar atau butir-butir pixel yang halus. Ukuran pixel layar disebut sebagai dot pitch, sebesar 0,26 mm sudah memadai untuk studi penginderaan jauh. Kemampuan layar monitor dikendalikan oleh graphic card, disebut juga graphic board, yang dipasang pada CPU. Dengan graphic card yang berbeda, layar monitor resolusi tinggi dapat diemulasikan menjadi layar monitor resolusi menengah. Nah, itulah tadi materi yang ada di buku buku ajar penginderaan jauh yang ditulis oleh Bapak Firman Farid Masoni di bab 2, yaitu tentang sistem pengelolaan citra digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.